Beliau adalah tokoh pergerakan perintis kemerdekaan Indonesia. Dulu pernah aktif di Syarikat Islam. Karena aksi-aksinya itulah di Surakarta maupun di tempat-tempat lain di sekitar itu, beliau sempat di penjara ya 2 kali. Bukan karena malaria, tapi katanya beliau dieksekusi, tapi wallahu a'lam bishawab. Kawan-kawan, kita akan cerita sedikit tentang beliau ini, Haji Misbah atau dikenal dengan Haji Merah. Ini sudah kuburan beliau. Ini Haji Misbah, itu istri beliau dan itu anak beliau. Kita akan ngobrol dengan Bang Patrick atau yang saya akrab memanggilnya dengan panggilan Bang C. Beliau cukup tahu, ya, sedikit tahu lah, sedikit banyak tahu tentang perjalanan beliau sejak di Solo atau Surakarta sampai beliau dimakamkan di lokasi ini di Manokwari. Oke kawan-kawan, mungkin Abang C bisa cerita sedikit tentang perjalanan Haji Misbah. Jadi Haji Misbah atau biasa dikenal dengan Kiai Merah ini adalah seorang pahlawan. Beliau adalah tokoh pergerakan perintis kemerdekaan Indonesia. Dulu pernah aktif di Syarikat Islam. Kalau kita melihat rekam jejak kehidupan beliau juga adalah seorang jurnalis, karena pernah merintis atau mendirikan 2 media yang berpengaruh saat itu sebagai media pergerakan di zamannya, yaitu Medan Muslimin ya, kalau tidak salah. Saya lupa ingat. Ya, Medan Muslimin dengan Islam Bergerak, itu 2 media yang beliau rintis pada tahun 1915 dan 1917. Di media itulah pemikiran-pemikiran beliau tentang Islam yang progresif itu dituangkan. Saya pertama kali mengenal Haji Misbah itu dalam satu narasi-narasi artikel ya, di sebuah website, kalau tidak salah miliknya Partai Rakyat Demokratik. Waktu saya masih mahasiswa, kemudian saya lihat di situ ada seorang tokoh namanya Haji Misbah. Dia singgah di Manokwari, dan sebetulnya kalau dalam ranah pergerakan nasional, nama Haji Misbah ini itu boleh disebut setaraf dengan Cokro, dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada Marco pada waktu itu ya. Hanya saja mungkin bersifat politik ideologi di zaman-zaman Orde Baru, yang memang karena latar belakang beliau ini adalah salah satu tokoh Syarikat Islam Merah. Syarikat Islam Merah itu adalah salah satu faksi dalam organisasi Syarikat Islam yang wataknya jauh lebih progresif, kemudian juga dipengaruhi oleh Marxisme. Beliau ada pada pilihan ideologis itu. Jadi ketika dibuang di Manokwari, beliau menulis artikel secara berseri menulis tentang Islam dan komunisme waktu itu ya. Nah, itu bagi saya bisa menjadi sebuah diskursus yang artinya bersifatnya akademik, bisa dikaji. Tetapi yang prinsip dari perjalanan beliau adalah beliau benar-benar gigih menentang kolonialisme, kemudian juga menentang kapitalisme di masanya, dan itu tidak hanya tercermin dari pemikiran-pemikirannya, tapi juga praksis pergerakannya. Beliau aktif mengorganisir rapat-rapat umum, mengorganisir pendirian organisasi-organisasi yang progresif di masanya itu, yang tujuannya untuk melawan kolonialisme. Kemudian karena aksi-aksinya itulah di Surakarta maupun di tempat-tempat lain di sekitar itu, beliau sempat di penjara ya 2 kali. 1919 beliau ditangkap di Pekalongan ya. Ya, Pekalongan. Setelah di penjara 2 tahun. Setelah itu tahun 1920 sampai 1922 beliau ditangkap, itu yang di Pekalongan. Tapi sebelumnya pada aksi pertama tahun 1919 di
juga ditangkap karena aktivitasnya mengorganisir rakyat. Nah, kira-kira aktivisme beliau seperti itu. Pada tahun 1923 beliau resmi menjadi propagandis Sarekat Islam Merah yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Kemudian tahun 1924 beliau ditangkap dan diasingkan di kota yang indah ini di Manokwari bersama istri dan anak-anak beliau. Itu narasi resmi yang saya baca dari bukunya Nur Hikmah, kalau tidak salah judulnya Kiai Merah. Banyak rekam jejak Haji Misbah yang ditulis, didokumentasikan dengan baik di buku itu. Yang menarik juga ketika saya mulai mencoba mempelajari siapa Haji Misbah itu, waktu itu saya masih jurnalis, Bang Toib. Ya kita sama-sama lah. Saya cari-cari informasi namanya kuburan Vanindi itu di mana, karena setahu saya Vanindi kan di sebelah pantai. Iya. Lalu saya mulai cari-cari di kuburan Belanda di bawah ini ada kuburan tua Belanda, rupanya tidak ada, tapi keyakinan saya daerah sekitar sini. Begitu kami naik, saya tanya ke, kalau tidak salah, Mama Rumai Kewi. Di sebelah, dia bilang coba cari di belakang. Dulu ini tidak seperti ini, Bang Toib. Dulu ini apa namanya di pagari aja sudah begini kan. Dulu ilalang, ini di seluruh rumputan tinggi ya. Iya. Saya hanya tertarik pada lambang ini, Bang. Saya ingat lambang Sarekat Islam. Kemudian saya coba simak, ternyata betul beliau. Jadi apa namanya, saya kalau tidak salah waktu itu dengan peneliti dari IAIN Sunan Kalijaga dari Jakarta, PS Arif Hidayatullah ya. Ya, kawan-kawan LSI, kami datang ke sini dan saya menulis berseri juga tentang beliau ini 2 hari berturut-turut di harian saya Papua. Dan saya tidak tahu, mungkin ada orang baik yang baca, yang tergerak untuk memperbaiki makam ini, akhirnya sampai sekarang sudah relatif lebih terjaga dari panas dan hujan. Orang juga sebetulnya kalau ini bersih, majelis-majelis itu atau orang yang datang untuk baca doa, Bang Toib, itu relatif sudah nyaman. Sayang sekali ini sudah tidak terkunci. Terakhir saya kemari dengan teman-teman dari Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik. Ada sekjen kalau tidak salah waktu itu. Saya tidak berafiliasi ke PRD, tapi teman kami sampai di sini, dan beliau menulis lagi kalau tidak salah di salah satu media berdikari online. Ya, kita bersyukur ada kemajuan seperti ini. Pilihan ideologis Kiai Merah untuk menjadi seorang yang meyakini Islam dan komunisme itu sebagai sebuah basis teori ya, basis teori pergerakannya itu kemudian membuat beliau rupanya dieksklusi atau pada masa-masa Orde Baru, sehingga tidak banyak yang mengenal beliau ini, karena kita tahu bahwa Orde Baru pada saat itu memang adalah antitesis dari paradigma itu. Nah, akhirnya menurut salah satu tetua di Manokwari, saya ketemu dengan seorang guru tua, seorang Soekarnois dari Surabaya, namanya Pak Kamari. Beliau pernah menjadi kepala sekolah di sini, orangnya baik. Bercerita bahwa ketika ada Malik, kalau tidak saya ada Malik ya, pernah ke Manokwari dan beliau akhirnya mencari kuburan Misbah juga. Pernah dipugar oleh Pak Adam Malik ya. Pak Adam Malik waktu itu atas perintah Pak Adam Malik. Dan kalau tidak salah ingat, saya belum pernah mendapat konfirmasi yang resmi soal status kepahlawanan beliau dalam ini, tapi banyak yang menyebut bahwa pada saat itulah beliau dianugerahi gelar pahlawan. Ya, karena memang kontribusi beliau dalam merintis kemerdekaan, dalam melawan kolonialisme dengan gigih, dengan cara-cara yang progresif dan benar-benar benar-benar total. Saya kira beliau sangat layak untuk menyandang gelar pahlawan, apapun pilihan ideologisnya.
Bang, latar belakang beliau mengenal faham Marxis ini bang, itu dulu bagaimana? Konon katanya dia mengenal ideologi Marxis itu saat beliau di dalam penjara itu, cerita itu bagaimana? Kalau yang saya baca, beliau ini sebelum, ya jadi pada tahun berapa ini, maaf ya, tahun 1923 memang beliau resmi memilih untuk menjadi seorang propagandis setelah beliau ditangkap di Pekalongan dan pernah ditangkap pada tahun 1919. Jadi memang pengalaman-pengalaman mungkin seperti Tan Malaka ya, Ya. pemenjaraan demi pemenjaraan itu justru melahirkan sebuah bentuk kesadaran baru dalam pemikiran beliau, dalam kesadaran ideologis beliau. Dan pada waktu itu memang di Surakarta, kalau menurut narasi sejarah yang kita baca ya, memang Surakarta pada waktu itu memiliki kecenderungan pemikiran Islam yang progresif. Nah, ketika bertemu dengan Marxian, tentu karakter-karakter progresif itu kemudian menjadi satu ramuan. Tapi di luar itu memang beliau ini digambarkan oleh Marco adalah orang yang memang memiliki sifat yang egaliter, artinya karakter egaliter, cinta pada rakyat. Kemudian tidak terlalu senang pakai topi yang seperti ini Bang Toy. Iya. Iya, beliau lebih suka pakai belangkon. Iya. Makanya satu-satunya foto yang saya lihat itu beliau pakai belangkon. Artinya dia ingin menjadi orang yang seperti orang kebanyakan, karakternya populis. Saya kira aspek-aspek itu yang di dalam penjara, kemudian karakter kepribadiannya, kemudian pada waktu itu memang kan ya boleh dibilang Marxisme memberikan corak pemikiran bagi aksi-aksi progresif di Indonesia melawan ya kolonialisme, kapitalisme gitu. Dan momentumnya ketika terjadi perpecahan syarikat Islam ya. Ada syarikat Islam, ada syarikat Islam merah Putih. dan Syarikat Islam putih. ya beliau memilih syarikat Islam merah, bahkan memimpin SI merah atau PKI di Surakarta. Sampai akhirnya beliau meninggal ini, bagaimana ceritanya? Apakah dulu selama di Manokwari bang, beliau juga pernah melakukan pergerakan? Tidak ada informasi soal itu, hanya saja pada saat beliau dibuang di sinilah dari Manokwari inilah beliau menulis tentang ya ini bisa menjadi diskursus yang ini dalam dunia akademik, tapi sebagai sebuah pemikiran ya kita apresiasi. Beliau menulis tentang Islam dan komunisme di Manokwari ini, kemudian dikirim secara berseri ke sebuah media di sana, dan itulah sebetulnya yang menjadi, menurut saya menjadi penanda bahwa beliau kukuh. Dia menjadi seorang Marxis tapi tetap dengan keislamannya yang total. Beliau ini seorang kiai, seorang haji ya, kita tidak mempromosikan ya. Iya. Tapi itulah pilihan ideologis beliau pada masa-masa itu. Terus di sini bang, selain beliau ini, apakah ada tokoh-tokoh lain yang juga ini di zaman beliau bang, selain Haji Misbah ini, apakah ada tokoh-tokoh lain juga yang ikut dibuang waktu itu? Kalau dalam narasi sejarah resmi dan fakta yang kita lihat di sini cuma Haji Misbah. Cuma Haji Misbah ya. Soal perihal kematian beliau ini, mudah-mudahan saya tidak tapi ada informasi lain yang saya dapatkan bahwa bukan karena malaria, tapi itu kan cerita kan hanya beliau dieksekusi, tapi wallah semua, artinya itu keterangan dari orang, tidak bisa kita verifikasi. Iya.
kawan-kawan, kita sudah selesai ziarah di makam Haji Misbah. Kita tadi sudah baca doa sekaligus bersihkan makam beliau. Nanti ketika ada kesempatan lagi, mudah-mudahan kita bisa datang, kita bisa membersihkan makam ini juga, sekaligus menyiapkan kotak untuk buku-buku doa yang sudah disiapkan, entah siapa yang menaruh di situ, tapi itu bagus. Jadi siapapun yang nanti kelak untuk datang ke sini berziarah untuk baca doa, jadi buku sudah tersedia. Nanti ketika misalnya ada siapapun yang bersedia ziarah di sini, baca doa beliau untuk beliau di makam ini, kami sangat mohon sekalian dibersihkan, karena di sini sudah tidak ada lagi keluarga beliau, jadi tidak ada yang secara rutin untuk mendatangi atau ziarah di makam ini. Maka sekali lagi saya mohon kepada siapapun yang nanti ziarah di makam ini, mungkin bisa selain berdoa bisa sekalian bersihkan. Oke kawan-kawan, kita akhiri video kali ini tentang ziarah kita di makam Haji Misbah. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya.